Jika semua insinyur adalah pemikir logis, dan sebagian pemikir logis adalah pengusaha, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa sebagian insinyur adalah pengusaha? Kebanyakan siswa langsung bilang ya, dan kebanyakan siswa itu salah. Soal silogisme di UTBK bukan tentang kecerdasan. Ini tentang presisi. Ujian ini menguji apakah kamu benar-benar paham bagaimana kelompok-kelompok saling berhubungan. Bukan apakah sesuatu terdengar masuk akal. Dalam 9 menit ke depan, aku akan tunjukkan cara menyelesaikan semua soal silogisme menggunakan logika visual, bukan tebak-tebakan. Dan di akhir, kamu akan paham kenapa satu kata kecil seperti sebagian bisa menghancurkan kesimpulan. Silogisme adalah argumen logis yang menggunakan dua premis untuk membentuk kesimpulan. Setiap premis menggambarkan hubungan antar kelompok. Tugasmu di UTBK adalah menentukan apakah kesimpulan itu pasti benar, mungkin benar, atau pasti salah. Ada 3 kata kunci yang harus kamu kuasai: semua, sebagian, dan tidak ada. Semua berarti penahanan penuh. Sebagian berarti minimal ada satu yang tumpang tindih. Tidak ada berarti nol tumpang tindih. Kesalahan terbesar siswa adalah menginterpretasikan kata-kata ini secara emosional, bukan logis. Di silogisme, kita tidak berimajinasi. Kita membuat diagram. Visualisasi hubungan langsung menghilangkan kebingungan. Setiap silogisme mengikuti struktur. Premis 1 menghubungkan kelompok A ke kelompok B. Premis 2 menghubungkan kelompok B ke kelompok C. Kesimpulan mencoba menghubungkan kelompok A langsung ke kelompok C. Tapi ini kuncinya, kamu hanya bisa menyimpulkan sesuatu jika hubungannya dijamin, bukan mungkin, bukan kemungkinan besar, tapi secara logis pasti. Contoh, jika semua dokter adalah profesional, dan semua profesional berpendidikan, maka semua dokter berpendidikan. Ini valid karena penahanan mengalir ke bawah. Jika A sepenuhnya di dalam B, dan B sepenuhnya di dalam C, maka A pasti di dalam C. Ini disebut penahanan transitif. Dan kapanpun kamu lihat semua diikuti semua, kamu harus langsung cek pola ini. Sekarang mari kita lihat jebakan. Jika sebagian seniman adalah musisi, dan sebagian musisi adalah guru, bisakah kita simpulkan bahwa sebagian seniman adalah guru? Ini terdengar masuk akal, tapi ini tidak dijamin. Kenapa? Karena musisi yang juga seniman mungkin adalah individu yang sepenuhnya berbeda dari musisi yang juga guru. Tumpang tindihnya mungkin tidak berpotongan. Di silogisme, sebagian hanya menjamin keberadaan, bukan tumpang tindih penuh. Jadi ketika kamu lihat sebagian dan sebagian yang terhubung melalui kelompok tengah, kamu harus sangat hati-hati. Jika tumpang tindih tidak dipaksa, kesimpulannya tidak valid. Mari kita uji pemahamanmu. Premis 1, semua programmer adalah pemikir logis. Premis 2, semua pemikir logis suka puzzle. Kesimpulan, semua programmer suka puzzle. Jeda dan putuskan. Valid atau tidak valid? Ini valid. Kenapa? Karena kita punya penahanan penuh 2 kali. Programmer sepenuhnya di dalam pemikir logis. Pemikir logis sepenuhnya di dalam penggemar puzzle. Maka programmer juga pasti di dalam penggemar puzzle. Ini adalah pola paling aman dalam silogisme, nested lengkap. Sekarang yang lebih sulit. Premis 1, sebagian siswa adalah atlet. Premis 2, semua atlet adalah disiplin. Kesimpulan, sebagian siswa adalah disiplin. Jeda lagi. Yang ini valid. Kenapa? Karena meskipun hanya sebagian siswa yang atlet, setiap atlet dijamin disiplin. Itu berarti siswa atlet itu pasti disiplin. Perhatikan perbedaannya. Kita punya sebagian di premis pertama, tapi semua di premis kedua. Semua memaksa penahanan dari atlet ke individu disiplin. Jadi siswa atlet yang tumpang tindih pasti mewarisi properti itu. Ini pola UTBK yang umum, sebagian plus semua bisa membuat kesimpulan valid. Sebelum selesai, ingat 3 jebakan ini. Jebakan 1, sebagian tidak berarti sebagian besar. Itu hanya menjamin minimal 1. Jebakan 2, membalik pernyataan. Jika semua kucing adalah hewan, itu tidak berarti semua hewan adalah kucing. Jebakan 3, mengasumsikan tumpang tindih. Jika 2 kelompok sama-sama tumpang tindih dengan kelompok tengah, itu tidak berarti mereka tumpang tindih satu sama lain. Selalu gambar strukturnya secara mental sebelum memutuskan. Silogisme bukan tentang kosakata, ini tentang struktur.
Langkah 1, identifikasi semua, sebagian, atau tidak ada. Langkah 2, buat diagram hubungan. Langkah 3, tanya apakah kesimpulannya dipaksa secara logis. Jika tidak dijamin, itu tidak valid. Kuasai pola-pola ini, dan silogisme jadi salah satu bagian paling mudah untuk dapat poin di UTBK. Di video berikutnya, kita akan bahas kombinasi silogisme lanjutan yang muncul di soal-soal tingkat sulit.